Keputihan pada saat ibu sedang hamil mungkin membuat Bumil khawatir dan overthinking ya. Karena selain tubuh ibu sendiri, ada janin yang sedang tumbuh di dalam tubuhnya ibu yang harus dijaga dan diberi perhatian ekstra. Nah, saya akan menjelaskan tentang keputihan pada kehamilan, apa penyebabnya, bahaya atau tidaknya, dan bagaimana cara mengatasinya. Yuk simak video ini hingga akhir, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Halo sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bidan Sulis dalam channel Bidan Sahabat. Nah, teman-teman semua, ibu-ibu hamil di luar sana, hari ini kita akan membahas tentang keputihan pada saat kehamilan. Oke, yang pertama, apa sih keputihan itu? Keputihan adalah cairan yang keluar dari vagina yang berwarna putih atau bening dan tidak berbau. Kenapa sih keputihan itu bisa terjadi? Normalnya, kelenjar vagina dan leher rahim akan memproduksi cairan atau lendir yang berfungsi untuk mengeluarkan bakteri atau sel mati dari vagina. Keputihan adalah cara alami tubuh untuk menjaga kelembapan, kebersihan, dan untuk melindungi tubuh atau organ intim dari infeksi. Biasanya, keputihan itu sering dialami oleh wanita pada usia produktif saat akan menstruasi atau pada saat hamil. Nah, kenapa sih Bu Bidan, ibu hamil kok pada saat hamil itu bisa keputihan? Jadi, pemicu keputihan pada saat hamil itu adalah yang pertama, peningkatan kadar hormon estrogen dalam tubuh. Nah, pada saat kita hamil itu kan hormon estrogen dalam tubuh itu meningkat. Nah, itu pun memicu keputihan. Yang kedua, adanya peningkatan aliran darah ke area leher rahim atau serviks kita. Jadi, keputihan itu akan meningkat pada saat kehamilan. Kemudian, bagaimana sih Bu Bidan caranya mengatasi keputihan pada saat hamil? Yang pertama, cara mencegahnya, ibu hamil harus menggunakan celana dalam yang longgar atau celana biasa, itu juga yang longgar, jadi jangan yang ketat. Kemudian yang kedua, gunakan celana dalam berbahan katun. Jadi jangan gunakan celana dalam yang berbahan nilon atau yang tidak menyerap keringat. Celana dalam berbahan katun itu bisa dengan cepat menyerap cairan. Selanjutnya, segera ganti celana dalam kita saat kita habis berkeringat atau habis berolahraga atau pada saat suhu panas. Hindari menggunakan pembalut atau panty liner pada saat ibu merasakan keputihan, karena itu justru akan membuat keputihan semakin parah dan tidak terserap oleh celana dalam kita. Jadi yang ibu lakukan jika ibu sedang keputihan adalah sering berganti celana dalam dan membersihkan area kewanitaan dengan cara dari depan ke belakang. Jadi misalnya ini area misfi kita, kemudian di bawah sini adalah anus. Cara membersihkan atau cara ceboknya adalah dari depan ke belakang. Jadi jangan kembali ya ibu-ibu, jangan kita cebok itu dari area anus ke area vagina, karena itu akan membawa kotoran atau kuman dan bakteri dari area anus justru masuk ke vagina. Itu justru yang akan menyebabkan keputihan dan memicu terjadinya infeksi. Jadi yang benar adalah cebok dari arah depan ke belakang. Kemudian setelah cebok kita keringkan dengan tisu, baru setelah itu kita pakai celana dalam. Kemudian yang selanjutnya, jika ibu merasa sangat tidak nyaman dengan keputihan saat berhubungan seksual dengan pak suami atau paksu, itu boleh menggunakan kondom. Kemudian cara yang terakhir untuk mengatasi keputihan adalah istirahat yang cukup, karena dengan kita istirahat cukup, tubuh kita imunitasnya akan lebih kuat sehingga kuat tubuh kita untuk melawan infeksi. Lalu keputihan seperti apa sih yang nggak normal itu? Perlu diingat bahwa keputihan itu yang normal adalah yang berwarna bening atau seperti lendir vagina pada umumnya. Kemudian itu yang pertama ya, berwarna bening. Kemudian yang kedua, tidak berbau. Kemudian tidak berbau itu yang seperti apa sih? Jadi nggak berbau menyengat seperti ikan asin, atau berbau amis, atau berbau, pokoknya berbau yang tidak enak. Kemudian yang ketiga, tidak berwarna kehijauan, merah, coklat, atau kekuningan. Dan yang keempat, itu syaratnya tidak gatal ya. Jadi kalau ibu-ibu merasakan keputihan tapi kok gatal atau bahkan nyeri, terus warnanya mungkin kehijauan, terus baunya menyengat seperti ikan asin, itu merupakan tanda-tanda keputihan yang tidak normal. Jadi ibu harus segera periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Keputihan dengan ciri-ciri tidak normal seperti yang saya sampaikan tadi, itu merupakan tanda bahwa ada infeksi di dalam organ kewanitaan kita. Infeksi apa saja sih itu? Bisa saja itu candidiasis, atau trichomoniasis, atau misalnya itu infeksi parasit, atau jamur, atau bahkan itu merupakan tanda dari infeksi radang panggul. Waspadai juga jika terjadi perubahan warna pada
cairan vagina yang keluar dari vagina ibu hamil pada saat kehamilannya sudah menginjak trimester 3 atau sudah aterem. Jika terjadi perubahan, misalnya keluar lendir kental seperti susu, atau bau tidak sedap seperti yang saya jelaskan tadi, atau nyeri saat ibu berkemih, atau nyeri di saat digunakan berhubungan seksual, atau gatal di sekitar organ intim atau organ kewanitaan, itu ibu-ibu harus segera periksa, karena itu bahaya bagi bumil. Itu bisa menyebabkan kelahiran prematur, bisa menyebabkan infeksi bakteri yang masuk ke dalam rahim, dan itu bisa memicu terjadinya ketuban pecah dini, atau bahkan bisa menginfeksi janin yang ada di dalam kandungan juga. Jadi itu penting untuk diperhatikan ya Bu, seperti apa sih keputihan yang normal dan seperti apa yang tidak normal. Oke, saya rasa sampai di sini sharing kita mengenai keputihan pada kehamilan. Jika ada keluhan atau sesuatu yang ingin Ibu tanyakan, boleh tulis di kolom komentar ya, akan saya jawab pada saat saya ada waktu. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir, terus support channel saya biar channel saya semakin berkembang. Kemudian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.